Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang baru menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapatkan rezeki yang banyak, amin. Kita sudah tahu masalah kasus MK itu adalah pembatasan umur yang terjadi, ada sudah diketok 40, tapi di MK ditambahi bahasanya bahwa boleh asal berpengalaman, artinya ada menjabat sebagai pilkada yang dipilih rakyat. Nah, besok itu juga ada tuntutan, yaitu batas maksimal. Secara logika, kalau ada batas minimal harusnya batas maksimal. Nah, besok ini Senin tanggal 23 Oktober tahun 2003, yaitu batas usia capres atau cawapres maksimal harus 70 tahun. Nah, gugatan tersebut diajukan oleh Rudy Hartono yang berprofesi sebagai advokat dengan nomor perkara 707/PUU 2/223 DII. Jadi ini adalah yang diusulkannya beliaunya. Atas putusan MK tersebut, jangan terus kita menolak batas minimal usia capres cawapres, tapi kita menolak batas maksimal, kan nggak lucu. Maka dari itu mudah-mudahan besok itu betul-betul sudah diketok batas maksimal tuh. Yang namanya usulan ya. Di sini harusnya MK untuk lebih agresif lagi memutuskan batas usia capres maupun cawapres. Harusnya maksimal ya 60 tahun, bukan 70 tahun itu ya. Jadi jenjang usia antara 40 sampai 60 tahun itu dianggap batas usia orang yang dianggap usia produktif. Nah, gitu. Kenapa? Karena di Indonesia itu orang disebut lansia, yaitu adalah umurnya 60 tahun. Nah, itu sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Nah, memang selama ini undang-undang yang mengatur batas usia capres cawapres memang tidak dibatasi. Maka seorang warga Indonesia yang berusia 100 tahun pun bisa dianggap mampu, sehat secara jasmani rohani, akan bisa dicalonkan jadi presiden asal ada partai dengan syarat PT 20%. Padahal kita semua tahu seorang yang mendekati usia senja akan sangat berkurang sekali produktivitasnya. Dalam dirinya akan sering kehilangan kemampuan untuk fokus, akan mudah lupa, kehilangan ingatan, sulit berjalan, bahkan sering jatuh karena kekuatan otot dan tulangnya sudah tidak seperti ketika muda zaman itu ya. Dan sering deleming. Kalau bahasa Jawa deleming, bahasa Indonesia adalah halunisasi, halu ya. Nah, bahkan orang-orang yang pada usia lanjut pasti akan selalu kesulitan komunikasi, daya pikirnya pun akan jauh menurun. Kalau dalam masa mudanya sangat brilian, bisa jadi di usia senja akan tidak bisa berpikir dengan baik. Nggak kebayang ya bagaimana wajah Indonesia ketika presiden kita jatuh di dalam kunjungan ke luar negeri. Bagaimana malunya kita. Jadi mengenai untuk besok itu keputusan MK pada Senin itu, tentu saja hal ini akan bisa mengganjal Prabowo. Padahal selama 20 tahun kebelet menjadi presiden karena salsetnya yang banyak mandek ya, karena tidak berkuasa. Prabowo saat ini
itu tengah berumur 72 tahun. Bahkan bapak saya saja ya, dalam konteks ini, bapak tetangga saya maksudnya, bukan bapak saya, lebih muda dari Prabowo. Kalau bapak saya lebih udah tua ya. Nah, bila saya boleh jujur ya, usia dan kondisi Prabowo sebenarnya sudah sangat tua. Bila melihat cara berpikir dari Prabowo jauh dari layak untuk memimpin sebuah bangsa dan generasi Z milenial itu sekarang kan menguasai ya. Dan anak muda sekarang rentan terkena depresi dan mental health. Itu pun saat acara Mata Najwa kan ditanyakan seperti itu kan, masalah depresi dan mental health itu ke Prabowo. Pak Prabowo jawabnya ngalor itu. Kenapa? Tidak menguasai. Nah, begitu juga saat dulu kan, pas adu debat dengan Pak Jokowi ditanya masalah digital itu, jawabannya juga ngantor. Nah, jadi dalam hal ini ya kita semua ya, kita keyakinan bahwa akar masalahnya di mana gitu. Ya. Kalau nanti betul-betul besok diketok maksimal umur 70, ya jangan ribut. Di bawah boleh ada di batasan, di atas nggak boleh. Ini jangan nanti sudah ngelantur kemana-mana. Oh ini ada segala macam ya. Tapi ya sudahlah, kita tunggu saja besok. Kita nggak bisa mengandai-andai. Kita jangan bernegatif thinking. Tapi mudah-mudahan juga begitu. Secara logika MK itu memutuskan gitu loh. Kita tunjukkan MK. Kemarin udah di label MK, Mahkamah Keluarga, bukan Mahkamah Konstitusi lagi kan. Ya terang-terangan memang itu ya. Nah sekarang tunjukkan lagi sampai besok itu memutuskan lagi ya, batas maksimal 72 tahun misalnya. Waduh, hancur lebur ya. Kenapa? Udah mengarah ke Prabowo lagi gitu loh ya. Kalau tuntutannya 70 tahun diterima dan diketok ya sudah selesai. Itu baru nama MK lagi muncul lagi. Kalau sekarang namanya udah tenggelam, sudah nggak bisa apa-apa sudah. Jadi tunjukkan besok itu gugatan itu diterima dengan baik dan diputuskan besok, jangan lagi diundur. Nanti dengan alasan nggak datang semua akhirnya diundur, nah, itu ketahuan juga ya. Nggak usah main politik lah. Saya ada prediksi ya begitu, tapi ya mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan besok betul diketok ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.